Hallo zusammen, wieder mal auf. Halo semuanya, remaja bangsa Jerman. Saya Pascal dari Neutrali Studies. Sepelademuan agisi jenglaw verisa, Professor Ulrike Gero. Ulrike, selamat datang. Willkommen. Slami, Freut mich sehr, dass wir das machen können, weil wir sprechen heute über ein... Saya senang sekali kita bisa melakukan ini, karena hari ini kita akan membahas sebuah buku baru yang baru saja terbit. Saya akan tampilkan sebentar sampulnya. Ini dia, Jerman Netral, dengan keamanan untuk perdamaian, dan subjudulnya, To Be or Not to Be. Nah, itu kamu harus jelaskan ke saya, siapa yang menemukan ide itu. Soalnya itu benar-benar gaya saya. Gagasan bahwa Jerman seharusnya menjadi negara netral sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah muncul sejak tahun 50-an. Mari bicarakan lebih jauh. Maksud saya, para penyuntingnya Uli Gellerman, Arnulf Rathing, dan Jens Fischer Rodrian. Jadi bagaimana kamu terlibat dalam proyek ini? Rodrian, wie bist du in diesem Projekt integriert? ja, also nochmal guten Morgen und danke, dass ich das Ya, Buch jetzt jadi sekali lagi selamat pagi dan terima kasih karena saya bisa memperkenalkan buku ini di sini. Kamu sudah menampilkannya di layar, tapi tentu saja saya memegangnya langsung. Karena rasanya selalu menyenangkan kalau bayi kecil seperti ini akhirnya keluar dari penerbit. Buku ini baru saja terbit belum lama ini. Di dalamnya ada nama-nama besar. Gellerman dan terutama Rating, mereka itu bisa dibilang para veteran dalam diskusi perdamaian dan analisis kritis di Republik Federal Jerman. Jens Fischer Rodrian sekarang sudah sangat dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu, juga musisi, yang selama bertahun-tahun tampil di berbagai festival perdamaian di Jerman, baik yang berkaitan dengan Ukraina maupun Gaza, bersama istrinya Alexa Rodrian. Jadi mereka berdua memang sangat dikenal di Jerman karena kerja mereka untuk perdamaian. Buku itu mengumpulkan 33 penulis termasuk saya sendiri. Jadi saya juga menulis satu bagian di dalamnya. Dan pada dasarnya saya rasa bisa dibilang bahwa ini adalah, bagaimana ya saya mengatakannya, semacam sisa-sisa dari kaum kiri lama yang sejati dan baik yang masih ada di Republik Federal. Jadi pembacanya cukup beragam. Ada penulis yang lebih tua, ada juga yang lebih muda, bisa dibilang begitu. Tapi mereka semua adalah penulis yang dalam 4 atau 5 tahun terakhir, sejak mulai munculnya perang di Ukraina, berkumpul di penerbit West End. Ya, itu juga perlu saya tekankan lagi. West End Verlag. Karena West End Verlag itu bisa dibilang selalu jadi semacam tanda kehormatan kalau seseorang dikritik di koran FAZ. Ya, penerbit West End baru-baru ini dikritik di koran Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hampir 1 halaman penuh. Di situ, hampir semua penulis West End disebut satu persatu. Yang ini ada di situ, yang itu juga, dan yang itu juga seperti daftar malu bagi orang-orang yang bilang mereka tidak mau hidup dalam permusuhan dengan Rusia. Dan katanya, mereka terlalu anti-Amerika, hanya karena berani mengkritik bahwa mungkin Amerika juga melakukan beberapa hal yang salah, atau karena berpendapat bahwa perang di Ukraina mungkin sebenarnya perang perpanjangan tangan, atau karena mengatakan bahwa apa yang terjadi di Iran mungkin berawal dari Amerika Serikat, bukan dari para mullah, seperti yang sering dikatakan di sini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, begitulah West End Verlag, penerbit yang justru dikritik karena masih berpikir secara masuk akal. Dan penerbit ini sekarang sudah mengumpulkan lebih dari 30 penulis untuk, dan ini menurut saya hal pertama yang harus kita katakan dulu, Pascal, untuk membahas situasi di mana Jerman setiap hari semakin nyata sedang bersiap menuju perang. Sampai-sampai setiap pagi saya merasa gelisah karenanya. Saya tahu kanalmu punya perhatian internasional. Saya juga sering bepergian ke negara lain. Dan kesan saya bilang ini sebagai orang Jerman yang tinggal di Berlin. Kalau saya berada di Barcelona, di Paris, di Zurich, atau di Wina, suasananya tidak sekuat itu. Tidak sekuat di sini. Yang ingin saya katakan adalah, sepertinya ada bias, semacam arah tertentu dalam pemberitaan, dorongan menuju perang, persiapan perang, yang bahkan muncul lewat ungkapan-ungkapan kecil seperti itu. Tadi pagi saya dengar berita di Deutschlandfunk. Lalu ada bagian kecil yang agak menyentil. Katanya Bundeswehr sekarang akan dibuat fit lagi dengan semua dana itu, supaya siap perang.
Sayangnya katanya lagi para pemuda kita belum benar-benar siap untuk perang. Atau semacam itu. Kamu paham maksud sindiran seperti itu? Ya. Maksudnya mereka seolah-olah enggan tidak mau jadi tentara. Yang ingin saya katakan adalah, di masa seperti sekarang ini, ketika orang bisa merinding mendengar berita, saya sendiri tadi pagi merinding waktu dengar berita di Deutschlandfunk, di masa seperti itu, penerbit West End justru menerbitkan buku ini. Jadi, kita harus paham bahwa ini semacam pernyataan tajam. Dengan buku ini, kami ingin memulai diskusi tandingan di negara ini. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi sebenarnya menurut saya, Jerman ini kan negara inti dan jangkar dari Uni Eropa, atau bisa dibilang dari seluruh arsitektur Eropa. Saya bilang sayangnya, karena negara ini sekarang terlihat seperti sedang terhipnotis. Dengan retorika seperti kita harus berperang melawan Rusia dan seterusnya. Dan justru di saat seperti ini penting untuk bilang, kita harus membalik arah pembicaraan ini. Itulah sebabnya penerbit West End membuat buku ini, supaya kita punya sarana untuk membawanya ke panggung, ke akademi-akademi kecil, untuk mengadakan diskusi, supaya ada dasar teks yang bisa dipakai. Ya, begitu. Dan 33 penulis di buku ini membahas topik itu dengan cara yang sangat berbeda-beda. Tapi tadi kamu mau bilang sesuatu, kan? Saya cuma ingin menambahkan satu hal, supaya kita semua bisa merasakan betapa seriusnya situasi ini. Termasuk juga bagi mereka yang nanti mendengarkan percakapan ini dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol. Hanya untuk menunjukkan seberapa dalam keyakinan akan perang itu sudah tertanam di Jerman saat ini. Sebelum wawancara ini, kamu sempat cerita sesuatu yang benar-benar membuat saya merinding tentang gereja Protestan. Bisa kamu ceritakan lagi secara singkat anekdot itu, supaya kita bisa membayangkan seberapa luas keyakinan bahwa perang akan terjadi sudah menyebar di Jerman sekarang. Ya, jadi saya memang sempat bilang di pembicaraan sebelumnya bahwa Frida sudah pernah menyinggung hal ini. Misalnya ada juga beberapa pendeta Protestan yang ikut menulis di buku ini. Salah satunya Jürgen Fliege. Tapi mereka di dalam gereja Protestan sendiri sudah benar-benar tersingkir. Kami semua bisa dibilang sudah dikeluarkan. Dari gereja misalnya. Saya sendiri dipecat dari universitas. Jadi sekarang di Jerman, orang secara sistematis didorong keluar dari sistem. Tahun the Great Barbarei dari besar profesor deses. Saya rasa hal ini harus dipahami dalam konteks non-Jerman, jadi di luar Eropa. Begini, saya bisa bilang di sini, tepat hari ini, tanggal 23 April, saya mengajukan gugatan konstitusional. Karena 3 tahun lalu saya diberhentikan setelah terbitnya buku Endspiel Europa yang saya tulis bersama Hauke Ritz. Di buku itu kami menceritakan latar belakang perang di Ukraina sejak peristiwa Maidan. Kami menggunakan semua sumber yang ada, termasuk semua persiapan perang dari pihak Amerika. Secara de facto itu adalah perang perantara, dorongan untuk memajukan perbatasan Ukraina ke arah Rusia. Jadi bisa dibilang tidak ada yang sebaik itu dipersiapkan seperti perang agresi yang katanya tidak dipersiapkan. Jadi bagaimanapun juga, kami sudah menjelaskan bahwa perang ini sama sekali bukan serangan mendadak dari Rusia, seperti yang sering dikatakan, tapi ceritanya sebenarnya berbeda. Dan sekitar seminggu setelah buku itu terbit, saya secara terbuka bisa dibilang mendapat sanksi lewat pernyataan pers dari universitas. Dan tak lama kemudian saya juga diberhentikan dari sana. Saya ceritakan ini karena topiknya waktu itu memang tentang gereja Protestan. Pak Fliege, penulis buku itu, juga salah satu pendeta yang mengalami banyak kesulitan berbagai awet. Pengetahuan berbicara soal zaman. Saya kira segera pensiun. Artinya, kita harus paham, saya nggak tahu persis bagaimana di Italia, di Spanyol, atau di negara lain, tapi di Jerman sekarang hal-hal seperti ini benar-benar sudah mulai dikenai sanksi. Banyak dari kami yang sekarang terkena sanksi.
Jack Bode masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa dan dia juga salah satu penulis dalam buku ini. Tapi kembali ke gereja Protestan, ada sebuah dokumen setebal 26 halaman. Dokumen itu saya dapat dari seseorang di gereja Protestan yang saya kenal. Saya bisa kasih dokumennya kalau kamu mau. Mungkin kita juga bisa menautkannya, itu file PDF, jadi harus diunggah dulu ke situs web. Kalau memang bisa kita publikasikan, ya saya bisa saja merilisnya. Nanti kita lihat bersama-sama. Tapi sekarang, coba jelaskan dulu secara singkat isi dokumen itu. Apa yang tertulis di dalam? Jadi dokumen ini dimulai dengan, bisa dibilang, sebuah gambaran situasi ancaman yang sama sekali tanpa kritik. Ya, NATO sekarang merasa terancam. Putin sedang memperkuat militernya. Jadi seluruh narasi ini diceritakan sepenuhnya dari sudut pandang Barat, tanpa ada pandangan tandingan yang kritis. Misalnya, apakah Ukraina itu negara yang benar-benar liberal? Apakah ada oposisi di sana? Apa yang sebenarnya terjadi dalam perang ini, Bucha dan sebagainya? Saya rasa saya tidak perlu menjabarkannya di sini. Intinya, ini adalah penuturan ulang yang sama sekali tidak kritis tentang mengapa demokrasi di Jerman sekarang dianggap terancam dan mengapa gereja Protestan merasa punya tanggung jawab khusus untuk menjaga kesatuan ekumenis serta ikut berkontribusi agar negara ini bisa mempertahankan diri dengan baik. Dan kemudian hal itu dijabarkan lebih rinci. Apa maksudnya? Maksudnya, misalnya gereja Protestan sekarang sedang memikirkan dan tampaknya juga sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk merekrut lebih banyak pendeta atau pembimbing rohani. Karena diperkirakan akibat perang akan ada korban jiwa. Semua sedang dipersiapkan, misalnya agar orang tua dari para prajurit yang gugur mendapat pendampingan khusus. Karena itu, para pembimbing rohani yang sedang dipilih ini juga perlu pelatihan khusus. Dan gereja-gereja di ruang-ruang ibadah mereka, di tempat di mana nanti akan ada diskusi, juga harus memastikan bahwa kesatuan tetap terjaga. Artinya di sana tidak ada seseorang yang duduk dan bertanya, coba deh, apakah perang ini memang perlu? Atau bisa kita ceritakan dengan cara lain? Atau mungkin kita mau damai? Atau kita mau saling pengertian antar bangsa seperti yang tertulis di konstitusi kita ya? Dan saya baru saja membaca dokumen itu, jujur saja saya bahkan nggak sanggup baca sampai habis. Rasanya mual waktu baca hal-hal seperti itu, dan saya berpikir, nggak mungkin. Ini kan negara saya, jadi situasinya di Jerman memang serius. Saya nggak bisa menilai bagaimana di negara lain, tapi dalam keadaan seperti ini, saya mau bilang sekali lagi, ya, inilah seberapa serius situasinya. Keadaannya benar-benar serius. Sampai kita harus sadar bahwa bahkan gereja-gereja Protestan di Jerman sekarang sedang bersiap untuk perang. Bukan secara abstrak, bukan hanya lewat doa, tapi lewat persiapan langsung tentang apa yang harus dilakukan nanti kalau perang benar-benar terjadi. Karena perang itu akan datang, dan saat itu kita harus menunjukkan persatuan. Kita juga harus, seperti yang kadang dikatakan oleh NATO, membangun pemahaman bersama tentang siapa musuhnya dalam berperang. Kari kita segrage pun siapman berian tu. Ya, bukan cuma itu. Ini sebenarnya sudah hampir sampai ke tahap China. Sekarang ini sudah masuk ke perencanaan operasional. Jadi kita memang sudah punya rencana operasional itu, namanya rencana operasi Jerman. Kita tahu bahwa Jerman akan menjadi titik pusat dalam sebuah konflik militer. Salah satu alasannya adalah karena kita punya Ramstein, pangkalan militer Amerika. Di sana, dalam kedua perang, baik yang melibatkan Ukraina dan Rusia, maupun Iran, semua data dikumpulkan di situ. Jadi, dalam konteks itu memang sedang dibahas juga apakah ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai keterlibatan Jerman dalam perang. Karena meskipun pangkalan itu secara formal adalah wilayah Amerika, letaknya tetap di dalam Jerman. Dan di sana tentu saja data sedang disortir untuk serangan Amerika di Iran dan pada saat yang sama juga untuk Rusia dan Ukraina. Artinya, kita sedang dalam tahap persiapan operasional. Saya bisa jelaskan lewat kampung halaman saya,
Kota asal saya itu desa kecil di tepi Sungai Rhine namanya Grevenbroich. Dan sekarang tampaknya sedang direncanakan pembangunan semacam pusat data digital di sana. Jadi kamu selalu butuh sesuatu yang sangat besar, semacam bagaimana ya saya bilang sebuah sistem komputer raksasa yang memastikan kabel dari utara ke selatan bisa diatur ulang dan diteruskan lagi. Karena kabel-kabel panjang seperti itu butuh stabilisasi tambahan. Semacam relay. Maaf, apa tadi? Ein Relay. Bitte? Sebuah relay. Ein Relay oder ein Hub oder wie auch immer, ya. Sebuah relay atau hub atau apapun namanya. Nah, dan sekarang saya lihat di Dewan Kota saya, jadi di kota kecil kami, proyek itu tentu saja dijual dengan brosur warna-warni. Dibilang ini proyek investasi besar, hebat untuk kota Grevenbroich karena menciptakan lapangan kerja, karena ini, itu, dan sebagainya. Lalu kita lihat seluruh kota yang seperti banyak kota di Jerman sedang kesulitan, kehabisan uang, dan agak terbengkalai, itu juga bagian dari masalahnya. Sekarang, semua pejabat kota langsung berebut proyek ini. Akhirnya ada suatu rezeki untuk anggota Dewan Kota, dan seterusnya. Lalu orang berdiri dan bilang, tunggu sebentar, kalian sadar nggak bahwa itu sebenarnya alat perang, dan terutama menurut piagam PBB, tempat-tempat produksi atau fasilitas semacam itu dianggap sebagai sasaran militer yang sah dalam perang. Lalu ada yang bilang, tapi kalau begitu, berarti Grevenbroich secara de facto seperti pabrik senjata bisa dianggap sebagai sasaran perang yang sah. Tidak, sama sekali tidak. Nah, di situ kelihatan betapa tertutupnya pandangan itu. Jadi, Jerman sebenarnya sudah lama berada di jalur menuju industri pertahanan. Kita sudah punya industri otomotif Jerman misalnya, yang sekarang juga mendapat keringanan karena semua mobil listrik ini. Semua orang tahu kan bahwa peralihan ke mobil listrik itu sebenarnya nggak berjalan begitu baik. Jadi sekarang apa yang dilakukan Porsche, VW, BMW, dan yang lainnya? Ya, mereka kan memang ahli bikin mesin. Nah, mesin seperti apa yang dibutuhkan sekarang? Mesin tank. Artinya, Porsche, VW, dan perusahaan lain sekarang tentu saja ikut masuk ke ekonomi perang. Karena di situ ada uangnya. Kita kan sudah menyetujui 800 miliar waktu sidang Bundestag terakhir, dan itu disetujui juga dengan suara dari parlemen lama, termasuk suara dari partai kiri. Saya harus bilang dengan suara dari partai kiri. Sahra Wagenknecht yang benar-benar dari sayap kiri sudah keluar dari Bundestag. BSW sudah terbentuk, dan partai kiri ikut menyetujui hal itu. Dan dalam situasi seperti ini, saya duduk di Berlin ini dan benar-benar tidak tahu apa yang harus saya ungkapkan. Saya orang Jerman, saya tahu sejarah saya, dan saya bisa menangis melihat apa yang terjadi pada tahun 45-49. Apa yang dulu kami coba lakukan, tidak ada lagi perang, hentikan sejak awal, dari tanah Jerman tidak boleh pernah lagi muncul perang. Pendidikan saya, buku-buku sekolah saya sekarang 61 tahun. Itulah semacam proyek dari Republik ini. Dan saya melihat, sudah sekitar 10 tahun sekarang, atau sejak kapan ya itu mulai? Ya, sebenarnya sudah agak lama kita bisa melihat bagaimana semua itu perlahan-lahan disingkirkan. Seolah-olah seseorang menyapu meja dengan lengannya dan menjatuhkan semua piring ke lantai. Saya melihat ada semacam poros, Macron juga menyadarinya, yang sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan apa yang dulu disebut sebagai persahabatan Jerman-Prancis. Saya juga merasakan, seperti yang tadi kita bicarakan, media sekarang benar-benar seragam. Saya penasaran, bagaimana dengan komentar di Spanyol, Italia, Inggris, Irlandia, atau Yunani? Apakah di sana bisa dibilang situasinya masih sedikit lebih baik? Tapi di sini kalau kita menyalakan Deutschlandfunk, yang terdengar hanya soal Ukraina. Jadi ya topiknya bantuan senjata itu jelas. Sekarang Orban sudah tidak berkuasa lagi, dan sekarang 90 miliar dari Uni Eropa sudah disetujui. Artinya sekarang banyak yang senang karena akhirnya dana 90 miliar dari Uni Eropa akan datang. Tapi ini lebih dari sekadar itu, dan saya ingin menekankan hal itu juga. Di Jerman misalnya, kemarin media memberitakan bahwa kita sekarang memberikan 1,4 juta untuk pembangunan rumah sosial di Ukraina.
Padahal di sini sendiri kita kekurangan rumah sosial. Jadi bisa dibilang kita sedang dalam semacam demam Ukraina. Benar-benar demam Ukraina. Oh ya, di sebagian besar haltbus di sini juga ada poster Bundeswehr. Biasanya di situ terlihat seorang perempuan, menariknya hampir selalu perempuan dengan rambut dikuncir kuda, perempuan yang tampak percaya diri dengan headphone di kepala. Ya. Baik, betul sekali. Ja, genau. Spricht dann so die souveräne Frau an. Itu seperti berbicara kepada perempuan yang berdaulat. Ya, seolah-olah bilang kamu juga bisa kuat sekarang, kamu bisa ikut berjuang, atau semacam itu. Saya sendiri tidak tahu. Mungkin Anda bisa dengar dari suara saya hampir kehabisan napas, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir saya ingin bilang, sejak kapan ya? Mungkin sejak Perang Teluk. Semuanya makin memanas, makin tajam. Sangat tajam ya. Lalu kita lihat hal-hal seperti ini misalnya. Seharusnya perjanjian asosiasi antara Eropa dan Israel itu diputus. Siapa yang menentang, siapa yang memveto? Jerman dan Italia. Dua negara yang dulu menjadi kekuatan poros di perang terakhir. Kita sekarang berada dalam situasi Partajste is Sashwebi stod Safiroi. Bak spedik tung beseklar de sitter do partis kognitive skills if. Karena kalau masalahnya adalah perang, dan orang-orang memang ingin pergi berperang, ya perang itu pasti terjadi. Waktu itu orang-orang dengan wajah penuh tawa, seperti di Perang Dunia Pertama, duduk di gerbong kereta, melambaikan bendera dan berkata, Natal di Champs-Élysées. Sekarang pun sama, mereka akan duduk di sana, melambaikan bendera dan bilang Natal di Moskow. Lalu semangat, sorak-sorai, dan akhirnya ya, kita punya perang. Selama orang masih ingin menghindari perang, selama masih ada rasa takut terhadap perang, kita masih berada di sisi yang aman. Tapi sekarang, menurut saya, ini salah satu masalah terbesar di Eropa. Orang Eropa sudah tidak takut lagi pada perang. Kalian dalam buku ini sebenarnya menggambarkan berbagai alternatif. Dan saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya membayangkan alternatif-alternatif itu, meskipun mungkin belum bisa diterapkan besok. Tapi bisa kamu ceritakan sedikit bagaimana muncul ide met yang netral, sampai menjadi judul buku, Jerman yang netral. Neutrales Deutschland. Das neutrales Europa wäre fast noch besser gewesen. Mungkin Eropa yang netral malah akan lebih baik, ya. Tapi tentu saja buku ini awalnya memang ditujukan untuk pasar Jerman. Saya sendiri nggak tahu bagaimana akhirnya muncul judul itu, Jerman netral. Tapi sebenarnya itu dimaksudkan seperti menusuk gelembung, semacam provokasi kecil. Karena sekarang di Jerman kita punya istilah siap untuk perang. Saya bahkan nggak tahu apakah istilah itu sudah ada juga dalam bahasa lain. Tapi tujuannya memang untuk membuka ruang kemungkinan, seperti yang sering dikatakan. Dan memang ada berbagai jenis artikel di dalamnya. Total ada 33 artikel. Ada juga bisa dibilang sketsa-sketsa sastra kecil. Ada juga semacam tulisan-tulisan pendek yang menjelaskan kenapa perang itu pada dasarnya buruk dan kenapa Jerman seharusnya bersikap netral. Ada kontribusi dari para seniman, tapi tentu juga ada pembahasan yang bersifat historis, misalnya dari Wolfgang Effenkämper dan lain-lain. Jadi isinya beragam, sangat beragam. Beberapa tulisan membahas sejarah Jerman dan sebenarnya merupakan semacam penuturan ulang tentang kesempatan-kesempatan yang terlewat. Artinya, buku ini mencoba melakukan analisis, kalau boleh dibilang secara sederhana, bahwa di negara ini dulu ada harapan, bahwa bersama Amerika atau lewat persahabatan transatlantik, kita bisa membangun Eropa yang stabil, mandiri, dan damai. Dan sekarang kita melihat akibatnya. Amerika ternyata tidak menginginkan hal itu. Mereka tidak mau melihat Eropa yang mandiri, yang bisa berhubungan baik dengan Rusia, yang hidup dalam damai, seperti yang dulu dibayangkan oleh Willy Brandt, Egon Bahr, Olof Palme, atau Bruno Kreisky, dan buku ini mencoba menjelaskan hal itu. Karena itulah Jerman punya peran yang sangat penting. Saya pikir dalam seluruh narasi transatlantik ini, yang sebenarnya juga merupakan narasi Eropa, setiap negara di Uni Eropa selalu berpasang menjadi sahabat terbaik. Denmark ingin jadi sahabat Amerika Serikat, juga Inggris, Polandia, Belanda, dan Jerman.
Setiap negara merasa seperti Daesh. Jedes Land glaubt für sich immer der beste Freund. Das haben die Amerikaner sehr geschickt eingefädelt. Ja? Im Moment Amerika memang mengatur semuanya dengan sangat cerdik. Sekarang ini ya, yang merasa jadi sahabat terbaik Amerika adalah Polandia. Dulu memang begitu, lama sekali. Tapi sekarang tampaknya kita harus berusaha lagi, karena ini juga isu yang sangat aktual. Kita kembali menempatkan rudal-rudal Amerika di Jerman dan hampir tidak ada demonstrasi menentangnya. Padahal tahun 83 dulu demonstrasinya besar-besaran. Nah, buku ini ingin mengajak orang Jerman untuk berpikir. Tunggu dulu, apakah kita benar-benar yakin bahwa Amerika punya kepentingan yang sama dengan kita? Bahwa mereka menginginkan hal yang sama seperti kita? Bahwa mereka punya tujuan yang sama terhadap Rusia? Karena ya, kita ini hidup di benua ini, sedangkan Amerika tidak. Allein schon, dass wir geografisch auf diesem Kontinent sind und die Amerikaner eben nicht. Das heißt, Raketen fliegen nach Berlin und nicht nach Chicago. Ja? Artinya roket-roket itu terbang ke Berlin, bukan ke Chicago. Dan kami berusaha menceritakan kisah ini bukan hanya soal bahwa Jerman seharusnya bersikap netral supaya katakanlah tidak terjadi apa-apa sekarang, jadi ada perundingan damai, diplomasi, dan sebagainya. Tapi buku ini juga membahas misalnya nota Stalin tahun 52 dan berbagai kesempatan di mana sebenarnya ada peluang untuk membentuk Jerman yang merdeka dan berdaulat bersama Rusia dalam kerangka keamanan Eropa. Dan membuka kembali kisah ini ya, seperti membuka peti sejarah yang lama terkunci, itu penting karena berlawanan dengan narasi yang sudah sangat mengeras di buku-buku pelajaran kita. Kita kan punya buku pelajaran yang isinya cuma begini. Amerika membebaskan kita, lalu ada permen karet, kemudian datang rencana Marshall, dan tanpa Amerika katanya kita nggak akan bisa apa-apa. Setelah itu muncul hubungan Jerman-Prancis. Lalu Kohl sempat ingin sedikit hal yang berbeda, tapi dianggap nggak penting. Dan NATO melindungi kita, sekarang malah lebih dari sebelumnya. Jadi itu semacam cerita yang terus diulang-ulang. Tapi sekarang di Jerman, kita punya orang-orang seperti F.N. Kemper dan banyak penulis lain yang benar-benar melihat langsung ke arsip. Jonas Tögel misalnya, semua penulis dari penerbit West End, bisa saya sebut di sini, mereka semua dari West End Verlag. Artinya sekarang kita jauh lebih tahu tentang keputusan-keputusan penting dalam sejarah. Kita tahu banyak hal. Sebenarnya kita juga sudah tahu itu beberapa tahun lalu saat tulisan-tulisan itu dibuat. Tapi mari ambil satu contoh. Perjanjian Élysée, hubungan Jerman-Prancis, kerjasama pertahanan Jerman-Prancis, dan sebagainya. Perjanjian itu pada malam hari sebenarnya kehilangan nilainya sepenuhnya. Kenapa? Karena sebelum diratifikasi di Bundestag, ditambahkan sebuah pembukaan. Pembukaan yang pro-NATO, begitu saja semalam. Keesokan harinya, saat perjanjian itu ditandatangani, De Gaulle berkata dalam konferensi pers, "Saya harap saya bisa mengatakannya dengan baik dalam bahasa Prancis. Perjanjian bisa mati seperti gadis muda yang kehilangan keperawanannya." Maaf, saya harus menambahkan satu hal singkat. Bagaimana dengan orang Prancis dan perbandingan mereka soal perjanjian itu? Karena saya kira, dulu De Gaulle pernah bilang, perjanjian antar negara itu seperti bunga mawar dan gadis bagus, selama masih bagus. Nabesmykt word base. Prancis tanpas for tentang gadis-gadis itu. Oke. Yang ingin saya tekankan lagi adalah begini. Buku ini menggambarkan Stalin, De Gaulle, yang dulu ingin menjaga jarak yang sama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, lalu perjanjian-perjanjian Timur, Egon Bahr, Brandt, dan seterusnya. Buku ini menelusuri berbagai tahap di mana kekuatan politik yang berpengaruh di Jerman dan di Eropa sebenarnya ingin mengambil arah yang berbeda, jadi bukan arah transatlantik. Dan buku ini juga menunjukkan hal itu dengan jelas. Tentu saja ada banyak sekali literatur lain tentang topik ini, karena yang disajikan di sini hanya artikel-artikel pendek. Tapi tujuan kami memang ingin memperluas pembahasan ini. Kami berusaha menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya untuk mengambil arah lain, selalu saja ada sesuatu yang membuatnya gagal.
das anders abgebogen wurde. Ja, also es gab eine massive Steuerung. Jadi ada kendali yang sangat kuat, bisa dibilang kendali dari Amerika terhadap politik Jerman dan Eropa. Tujuannya waktu itu adalah memastikan, seperti setelah perjanjian Élysée antara Jerman dan Prancis tahun 1963, bahwa kerjasama itu tidak menjadi semacam aliansi pertahanan independen antara Jerman dan Prancis. Mereka ingin memastikan ada semacam pembukaan yang menegaskan peran NATO di depan. Dan yang kami inginkan lewat buku ini, atau bisa dibilang, apa sebenarnya fungsi dari buku seperti ini? Kalau kita berasumsi bahwa sebuah buku memang bisa punya fungsi adalah mencoba menjangkau orang, meskipun mungkin pada akhirnya hanya 150 orang di sebuah ruangan yang benar-benar mendengarnya. Die Funktion von diesem Buch wäre, fungsi dari buku ini adalah untuk mengangkat tudung kaca yang menutupi kita. Kita semua duduk di bawah tudung kaca yang tebal, terutama di Jerman, tapi juga di Eropa, dan di bawahnya sudah bau busuk. Bau dari kisah yang rusak dan menyesatkan. Dan mungkin bau itu sekarang sudah begitu kuat sampai-sampai kita seolah-olah terhipnotis, siap berlari menuju perang berikutnya. Jerman di depan, banyak orang Eropa mengikuti di belakang. Putin disamakan dengan Hitler. Tidkurane kita harus melawan Koresmor. Tingat Korea kau hentikan ulang. Digui ingin memamsikan kontribusi. Und dazu soll das Buch einen Beitrag leisten. Da bin ich sehr froh dafür. Denn wie man diese Käse Saya benar-benar senang dengan hal itu. Karena pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa mengangkat tutup kaca itu supaya orang-orang di bawahnya bisa menghirup udara segar lagi? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya benar-benar merasa bahwa Eropa sekali lagi terjebak dalam semacam solipsisme, terus-menerus mengulang narasinya sendiri, sampai akhirnya menimbulkan semacam bau yang meresap kemana-mana. Dan bagi orang biasa, hampir tidak ada cara selain untuk mendapatkan pandangan atau penafsiran yang berbeda tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Karena itu, kegiatan brainstorming seperti yang ada di buku ini sangatlah penting. Diese Brainstorming-Aktivitäten wie in diesem Buch ebenso extrem wichtig. Und eben, also Deutschland hätte 52... Jadi begini, Jerman sebenarnya bisa saja menjadi negara netral pada tahun 52 atau 53. Sayangnya, saya harus bilang, Uni Soviet menyadarinya terlalu terlambat. Mereka harus menunggu sampai Stalin meninggal dunia. Padahal Austria bisa dibuat netral jauh lebih awal. Ketika Soviet, terutama Molotov, akhirnya menyadari bahwa kalau kita menjadikan Austria sebagai contoh, membiarkannya netral dan bersatu kembali, itu mungkin bisa menjadi sinyal penting. Tapi sayangnya, untuk Jerman saat itu keretanya sudah lewat. Tapi gagasan itu sendiri tetap menarik. Dan ada juga seorang ahli yang sangat baik. Saya tidak tahu apakah dia menulisnya juga di bukunya atau tidak. Namanya Michael Geller, profesor di Universitas Heidelberg. Professor an der Universität Heidelberg. Ja, kam nalit. Ein riesengroßes Buch, 1200. Dia menulis sebuah buku yang sangat tebal, sekitar 1.200 halaman, tentang catatan Stalin. Dan dia, berbeda dengan banyak peneliti Austria lainnya, sampai pada kesimpulan yang berbeda. Menurutnya, catatan Stalin, gagasan tentang Jerman yang netral dan bersatu, itu memang dimaksudkan dengan serius. Pada akhirnya, hal itu akan melengkapi seluruh rantai pengaman yang dibayangkan oleh Soviet. Mulai dari Finlandia, lewat Jerman, Swiss, Austria, sampai ke Yugoslavia. Dengan begitu, posisi itu akan terbentuk sepenuhnya dan secara strategis masuk akal. Jadi, itu bukan tipu muslihat, bukan juga persiapan untuk menyerang di kemudian hari. Michael Geller yakin, ya, itu memang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh. Secara umum bisa dibilang kalau orang Rusia menyampaikan sesuatu, biasanya itu memang serius. Itu juga yang membuat saya heran dalam diskusi sekarang ini. Tahun 86, saya belajar di Paris, di Etudes Sovietik dengan LNK Redonkos. Jadi saya punya diploma dalam studi Soviet. Dan apa yang kami pelajari waktu itu? Kami belajar bahwa setiap teks dari pihak Rusia harus diambil persis seperti yang tertulis, kata demi kata. Entah itu Kongres Partai ke-20 atau apapun, apakah kata itu muncul di baris pertama atau di baris ketiga, semuanya dianggap penting. Sekarang kita lihat semua video itu. Saya kira kamu juga menonton sebagian dari video-video itu. Ya, Karaganov, Dugin, siapapun itu. Apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka katakan. Bukan soal
langsung menilai atau mengomentari, tapi pertama-tama dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Ja, hals verwarming that tour. Krista Marvin setua awani. Betul, sekarang memang sudah nggak ada yang melakukan itu lagi. Tapi kalau kita melakukannya, kita akan paham bahwa selama ini, beberapa minggu lalu, mereka sebenarnya bicara tentang fakta non-agresi, mereka juga sudah mengajukan berbagai tawaran, dan seterusnya. Tapi di sini nggak ada yang mau dengar. Jadi, menurut saya pribadi, nota Stalin itu memang dimaksudkan dengan serius. Saya juga percaya perjanjian Élysée dari Prancis dulu juga sungguh-sungguh sebelum Republik Federal Jerman lewat preambule NATO, bisa dibilang membuatnya kehilangan makna lagi. Dan di sini juga ada misalnya Dirk Polman, dia juga bagian dari kami. Mereka ini benar-benar jurnalis yang sangat kritis, yang menelusuri bagaimana Amerika ikut campur dalam hal-hal seperti itu. Jadi, bagaimana sebenarnya orang Amerika ikut campur? Di Austria, di Swedia, dengan Olof Palme, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang benar-benar mengkhawatirkan adalah pertanyaannya, bagaimana kita membuka tutup kaca keju itu? Bagaimana membawa masyarakat Jerman atau bahkan Eropa keluar dari semacam sindrom Stockholm? Itulah intinya. Saya tadi sudah bilang, selama bertahun-tahun kita diberitahu hal-hal tertentu. Tapi ini bukan cuma soal satu buku kecil atau semacam sindiran halus. Ini menyangkut buku pelajaran di sekolah, ini menyangkut kurikulum, ini menyangkut apa yang diajarkan, ini juga menyangkut dunia universitas, penerbit-penerbit seperti Springer atau misalnya seri UTB, buku-buku saku yang dipakai di kampus dan seterusnya. Mereka semua itu transatlantik. Artinya juga, seperti yang kamu sendiri pernah bahas di kanalmu, semua elit kita bersifat transatlantik. Jadi, sebenarnya ada 3 hal yang di Jerman tidak boleh dibicarakan. Tentang kapitalisme, tentang Amerika, dan tentang Israel. Selain itu, hal-hal lain masih bisa dibicarakan, lebih atau kurang. Tapi 3 hal itu benar-benar jadi topik tabu, tidak ada diskusi tentangnya. Dan di masa perang seperti sekarang, perang yang melibatkan Amerika atau Israel dan Iran, tentu saja magnus sulit untuk keluar kerangka itu. Ketika seluruh sistem, baik sistem politik maupun sistem parlementer, dan disosialisasikan dalam Atlantisisme. Kalimat itu mungkin juga penting. Ada juga laporan yang disebut laporan sensor Jerman. Aku nggak tahu apakah kamu bisa menautkannya, tapi kamu pasti tahu dari Libanet, laporan sensor Jerman. Nah, laporan itu mengungkap jaringan yang menunjukkan kemana sebenarnya pendanaan negara mengalir, ke LSM mana saja, supaya bisa menyebarkan propaganda, entah yang pro-Ukraina, pro-Amerika, atau apapun bentuknya. Jadi ini jaringan yang sangat besar. Hade den David Timmer penunggusten för en annan demokrasi atau mana kau memberikan kostreknya fokus krim. Dalam laporan itu, kalau tidak salah di halaman 19, dikutip pernyataan dari Wolfgang Strick, seorang ilmuwan sosial dari Institut Max Planck. Ia mengatakan bahwa Atlantisisme di Jerman sudah menjadi semacam alasan negara. Dan siapapun yang tidak mau sepenuhnya mengikuti pandangan itu, karena ingin sekadar membuka diskusi misalnya, apakah semua yang dilakukan Amerika bersama kita itu memang baik? Apakah kita punya kepentingan sendiri? Bisakah kita membayangkan Eropa yang benar-benar mandiri atau Eropa yang bisa berdamai dengan Rusia dan seterusnya? Orang seperti itu akan disangsi dan itulah yang terjadi pada saya. Karena dalam buku Endspiel yang membuat saya akhirnya dipecat, saya keluar dari kerangka Atlantisisme itu. Dan di situ bisa dibilang semuanya berakhir. Dari semua yang keluar, seperti Hüseyin Dogru yang melepaskan diri dari Atlantisisme itu. Yang lain, maksudnya, mereka yang sekarang sedang dikenai sanksi secara resmi, atau juga di bawahnya, kamu mungkin akan dikenai sanksi di level lain, oleh kekuatan lain. Tapi pada akhirnya, semuanya tunduk pada mentalitas yang sama, mentalitas perang yang sama. Ya, bagaimana hal itu bisa dibuka? Atau juga,
Naja, also kommen wir mal zu dem, also wir Baik, fordern ja jadi auch, mari kita bahas hal dass ini. hier zum Beispiel Artikel, die Kami also menuntut ganz sesuatu yang jelas, karena sekarang ada artikel yang secara tegas menyebutkan di buku ini ada beberapa tulisan, dan sebagian besar di antaranya sebenarnya mengatakan bubarkan NATO, ya. NATO harus dibubarkan. Yang menarik adalah, kita ini berada di dalam blok Eropa. Orang Spanyol mengatakan hal itu, orang Irlandia masih menyebut diri mereka netral, walaupun sebenarnya mereka juga sudah tidak benar-benar netral lagi. Sekarang kita bicara tentang Jerman, tapi sebenarnya yang kita maksud adalah kawasan Dach, yaitu Swiss, Austria, dan Jerman. Di Austria, perdebatan ini juga sangat kuat. Sekarang ada pemilu di Hungaria, dan di sana orang bicarakan kawasan Danube, dan saya rasa dengan gagasan yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Ibu von der Leyen dari Komisi Eropa. Frau von der Leyen von der EU-Kommission das vorgestellt hat. Ich glaube, Herr Maigard ist gar nicht so pro-europäisch. Saya rasa Pak Maigard sebenarnya tidak sepro-Eropa atau sepro-Brussel seperti yang banyak dikatakan, hanya supaya bisa dirayakan karena Orban kalah dalam pemilu. Saya tidak mau bilang bahwa Hongaria sekarang jadi netral, tapi jelas mereka juga ingin menjalin hubungan dengan Rusia dan sebagainya, dan mereka tidak berada di garis perang yang sekeras Uni Eropa. Kita juga harus membedakan antara Eropa dan Uni Eropa. Sebagai warga Jerman yang sangat khawatir dengan situasi di Republik Federal, saya berharap buku ini bisa terhubung dengan perdebatan di negara-negara lain. Saya percaya, sekarang kita butuh diskusi di semua negara Uni Eropa, di Yunani, Portugal, Spanyol, Prancis, dan juga di Swedia. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang tujuan Amerika terhadap kita? Was haben die Amerikaner eigentlich mit uns gemacht? Und ich glaube, jedes Land muss diese Saya pikir setiap negara harus menjalani diskusi ini di dalam dirinya sendiri dan juga merenungkan kenapa selama puluhan tahun kita semua mirip seperti dulu di Jerman dengan iklan baterai Duracell kelinci kecil yang bisa berlari lebih lama dan lebih cepat. Kenapa setiap negara seolah menjadikan prinsip bahwa mereka harus menjadi sahabat terbaik Amerika. Kalau kita lihat Prancis, itu menarik, karena De Gaulle dulu keluar dari pola itu ya, mengambil jarak yang seimbang. Dan Prancis selama bertahun-tahun, baru pada tahun 2008, di bawah Sarkozy kembali ke NATO selama bertahun-tahun sebenarnya seperti Asterix di antara orang Eropa. Negara yang masih ikut dalam struktur politik, tapi tidak struktur militer dan seterusnya. Orang Prancis punya ketahanan tertentu terhadap proses Amerikanisasi. Selalu begitu termasuk di bidang kebudayaan. Mereka selalu menjaga budaya mereka sendiri, punya perfilman sendiri, bukan Hollywood. Mereka juga lama sekali mempertahankan dunia ilmiah mereka dalam bahasa Prancis. Tapi sekarang kalau saya lihat, saya sering ke sana karena anak-anak saya tinggal di Paris. Dunia ilmiah di Prancis juga sudah beralih ke bahasa Inggris ya. Jadi sudah teranglisasi. Apa hal-hal budaya sekarang juga sudah berubah? Apakah iPhone dan Starbucks sudah ada kehidupan Paris? Dan seorang sekarang sudah masuk dalam struktur militer itu. Artinya dalam belas tahun dan lestari meskipun mereka lama menolak. Karena saya perubahan besar yang terjadi. Sekarang kita bisa lihat, misalnya, bahwa Rassemblement National yang sering dianggap sebagai partai nasional besar memang sangat kuat, sekitar 40% di banyak wilayah. Tapi Rassemblement National yang dulu di bawah ayahnya Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pada tahun 70-an dan 80-an, bersikap anti-kapitalis, anti-Amerika dan sebagainya. Jadi sebenarnya punya posisi yang dulu diwakili oleh sayap kiri klasik, itu sekarang sudah berubah total. Rassemblement yang sekarang, dengan Bardella, anak didik pilihan Marine Le Pen, justru sangat pro-Amerika, sangat pro-Zionis, sangat pro-Euro, dan sangat pro-kapitalis. Artinya, bisa dibilang, dan itu juga saya bahas di buku saya yang terakhir, atau lebih tepatnya di buku lain, kita bisa lihat juga pada AfD, bahwa partai-partai populis yang awalnya muncul untuk menawarkan alternatif terhadap narasi Atlantik itu sekarang sebenarnya semuanya bisa dibilang sudah disusupi.
Di Austria sama saja seperti halnya AfD. Dan sekarang sedang terjadi tarik-menarik di dalamnya. Sekitar separuh dari AfD, kita di Jerman kan dulu masih terbagi das Einsatzdeterminants sebenarnya pro-Rusia. Rusia. Niemand will hier den Krieg mit Russland, ja? Dan maksudnya pro-Rusia itu begini. Kita tidak mau perang dengan Rusia. Bukan berarti kita ingin perang dengan Rusia. Ya, pada Rusia. Itu yang amit semoga misstent. Itu yang kami simpulkan. Kita harus benar-benar berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam pola yang sama seperti di proses-proses lain. Maaf, tapi kalau bicara soal diplomasi, soal saling pengertian, sebenarnya soal apa yang seharusnya dilakukan Eropa, yaitu membangun arsitektur keamanan Eropa, di mana Ukraina bisa dan seharusnya berperan sebagai jembatan dan seterusnya. Tapi bukan tarik-menarik seperti sekarang, seolah seluruh Ukraina harus ke arah barat. Karena justru itu yang membuat kita terjebak dalam polarisasi. Dan dengan latar belakang itu, saya pikir hal yang paling penting sekarang adalah, ja, German, Deutschland, ja, also wir haben jetzt 2 Punkte besprochen. Das eine ist, wir haben gerade versucht zu analysieren. Yang pertama, kami baru saja mencoba menganalisis bagaimana selama puluhan tahun kita terseret ke dalam Atlantisisme ini. Dan kenapa sekarang hal itu juga merasuki partai-partai yang disebut populis, yang dulu sebenarnya punya posisi berbeda. Bahkan Orban dulu juga menentang perang di Rusia dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa kalau misalnya pada tahun 2029 AfD memerintah di Jerman, belum tentu akan ada perubahan besar. Alice Weidel juga pro-NATO, mendukung target 2% untuk anggaran pertahanan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah. Da ändert sich gar nichts, ja? Verstehst du, was ich meine, wenn wir sagen Deutschland mal so? Itu sebenarnya fenomena yang sering kita lihat dalam ilmu politik. Ketika partai-partai luar sistem berubah menjadi partai sistem, mereka melewati proses yang disebut homogenisasi. Betul, di situ mereka mulai menjauh dari posisi ekstrem. Dan sayangnya, saat ini harus diakui, pusatnya, kira-kira 2/3 dari keseluruhan ruang pemikiran, baik di Jerman maupun di Eropa, didominasi oleh imajinasi tentang musuh di timur dan sahabat di barat. Nah, di titik itu, AfD dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka mau menjadi partai sistem dan benar-benar berkuasa di dalam lingkup politik yang normal itu, atau tetap menjadi pihak luar? Yang menarik tentu saja adalah kenyataan bahwa mereka bisa tumbuh sebesar sekarang, justru karena mempertahankan posisi sebagai pihak luar tadi. Dadurch, dass sie eben diese Außenseiterposition vertreten hat. Genau, so jetzt, also ich würde nun mal gerne sagen. Betul, jadi begini, saya cuma mau bilang, di AfD itu sedang terjadi tarik-menarik yang cukup besar. Karena makin sering Trump bisa dibilang bertingkah di panggung internasional, makin jelas juga bahwa AfD yang setahun lalu masih bilang mereka tertarik dengan para pendukung Trump, ya waktu itu kan juga ada Musk dan sebagainya, sekarang kelihatan lain. Dulu rasanya seperti partai itu berpikir Trump dan Partai Republik akan membantu AfD meraih kemenangan di pemilu Jerman. Tapi makin Trump, saya bilang, menghancurkan tatanan dunia, karena memang sulit menyebutnya dengan cara lain, makin jelas juga bahwa itu bukan lagi pegangan yang bisa dijadikan dasar argumen. Dan pada saat itu saya merasa, secara pribadi, saya merasa bahwa, katakanlah, AfD dari wilayah timur. Jadi mereka yang mendukung diplomasi, dialog dengan Rusia, tatanan perdamaian, dan sebagainya, mereka yang juga kurang libertarian. Jadi kurang bisa dibilang kapitalistis, tapi masih punya cara berpikir kelas pekerja. Ya, itu juga semacam kelompok dalam AfD. Dan sekarang mereka agak naik, tentu saja karena Trump, ya karena dia seperti itu sangat buruk. Tapi yang ingin saya katakan adalah, kita sedang membicarakan dua hal. Pertama, tentang bagaimana partai-partai populis ini, atau partai-partai sistem sedang disusupi, dan juga tentang perubahan yang sedang kita lihat. Kita tadi sempat membahas bahwa saya bilang seluruh Eropa sedang mengalami semacam sindrom Stockholm. Lewat buku ini, kami ingin menawarkan sesuatu, sebuah ajakan agar setiap negara mau merenungkan kembali seperti apa sebenarnya hubungannya dengan Amerika.
Karena hanya dengan cara itu kita bisa, baik Jerman maupun Eropa secara netral, memulai diskusi tentang bagaimana kita bisa mengubah arah perdebatan ini. Sekarang mari kita lihat lagi ke belakang, ke sejarah. Sebenarnya itu belum terlalu lama juga. Kita tadi sudah nyinggung Prancis, bahwa coba orang Prancis cukup tangguh dan cukup lama menolak Atlantisisme. Lange entgegengestellt haben. Sanchez zum Beispiel ist ja jetzt doch eine dezidiert andere. Sanchez misalnya, sekarang memang mengambil posisi yang jelas berbeda. Satu-satunya posisi yang bisa dibilang masuk akal di Eropa saat ini ada di Spanyol, mungkin juga di Irlandia. Tapi mereka belum benar-benar bisa menegaskan diri. Menariknya, hal yang sama juga terlihat dalam sikap terhadap Israel dan Ukraina. Tapi lihat saja Italia misalnya. Dulu mereka dikenal sebagai bangsa yang, kalau boleh saya bilang, punya semacam karakter Latin, seperti Don Camillo dan Pepone. Saya tidak mau bilang anti-Amerika, tapi banyak resistensi budaya, begitu juga dengan Yunani. Die Griechen übrigens auch, ja. Es wurde immer ausgefochten in diesen Ländern. Also Di negara-negara itu hal seperti ini selalu diperjuangkan. Jadi tentu saja kalau kita baca kisahnya, negara-negara itu juga sama-sama dipengaruhi, bahkan bisa dibilang dikendalikan, seperti halnya Republik Federal Jerman. Tapi dulu selalu ada semacam penolakan budaya, dan penolakan budaya itu sejak akhir tahun 70-an sampai 80-an perlahan hilang dari kita. Jadi, bisa dibilang ada kecenderungan menuju Amerikanisasi budaya seperti yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Hauke Ritz dalam bukunya Das Ende des Westens. Sampai tahun 70-an, kita masih bisa mempertahankan jati diri itu. Waktu itu masih ada tokoh-tokoh seperti Jean Paul Sartre dan lainnya, dan kita masih punya rasa percaya diri sebagai orang Eropa, juga dalam hal budaya. Lalu kita makin lama makin melihat diri kita sebagai semacam tafsiran atas budaya Amerika dan menyebut semuanya sebagai Barat. Kebanyakan orang bilang, saya berasal dari Barat, maksudnya Eropa. Jadi, penyatuan antara Eropa dan Amerika Serikat menjadi satu istilah Barat itu secara makna dan budaya sebenarnya sangat bermasalah. Kita ini disebut Barat. Tapi apa sebenarnya maksudnya Barat itu? Apakah Barat sekarang berarti NATO dan apa yang tersisa dari Barat? Kalau nanti Trump bilang ya sudah, NATO selesai. Kita bisa aja bilang, bagus. Kalau NATO bubar, berarti di Eropa kita bisa mulai berpikir apa yang akan kita lakukan tanpa NATO. Tapi kalau di Jerman, hasilnya cuma muncul perdebatan bodoh seperti, kalau NATO hilang, berarti kita harus berperang sendirian melawan Rusia. Ya itu kan absurd. Ya, lebih bodoh dari itu memang nggak bisa. Jadi pertanyaannya sekarang, juga dengan buku ini, apakah kita mau membahas soal kemungkinan runtuhnya NATO? Karena di Amerika Serikat pun ada hal yang sama. Di sana juga ada kelompok perdamaian yang cukup kuat, yang pada dasarnya ingin membongkar NATO. Dan Trump sendiri kan sudah hampir mengisyaratkan hal itu. Tapi sekarang bisa dibilang, dari situ muncul ruang untuk berbagai kemungkinan. Pertanyaannya, Eropa seperti apa yang akan kita bangun kalau NATO sudah tidak ada? Namun, untuk saat ini kelihatannya satu-satunya cara berpikir yang dianggap Eropa adalah kalau NATO tidak ada lagi, maka kita harus membangun pertahanan Eropa yang kuat. Dan pertahanan Eropa itu tentu saja harus membantu Ukraina melawan Rusia. Dan diskusi seperti ini, ya, jelas berangkat dari Jerman. Und diese Diskussion geht natürlich von Deutschland aus. Sie muss offensivfähig sein. Dia harus punya kemampuan ofensif. Jadi, seluruh narasi di Eropa sekarang mengarah ke pemikiran bahwa keamanan bukan lagi soal bagaimana menahan musuh agar tidak masuk ke wilayah sendiri, tapi bagaimana bisa melawan musuh dengan berbagai cara sejak sekarang. Dan itu masalah besar. Karena itu, pilihan untuk bersikap netral sebenarnya penting. Artinya, ya untuk pertahanan, tapi tidak untuk serangan. Jadi bukan pertahanan ofensif, seperti yang sedang dipraktikkan sekarang. Ini benar-benar gila, bahwa bahkan Eropa sekarang, dalam dengan Iran, langsung pihak dan main. Ya, kesedihannya ada pada Mullage. Überläuft zu sagen, nein, also die Schuld ist schon beim Mullah-Regime. Das Mullah-Regime ist an allem schuld, was im Moment... Rezim Mullah dianggap bertanggung jawab atas semua hal yang saat ini berjalan buruk. Bahwa itu adalah perang penyerangan ilegal, ya. Pak Merz sendiri pernah bilang, ya, soal Iran, hukum internasional tidak berlaku untuk Iran. Karena Iran katanya telah melanggar hukum internasional. Jadi sekarang itu tidak berlaku lagi.
Kalau pakai logika seperti itu, ya, pencuri juga tidak bisa diadili lagi, hanya karena dia mencuri. Berarti negara hukum tidak berlaku lagi. Jadi, logika seperti itu benar-benar terbalik dan tidak masuk akal. Tapi sikap keras kepala ini, yang bilang, tidak, apapun yang dilakukan Amerika Serikat, mungkin kita tidak sepenuhnya senang, tapi kita tetap mendukungnya. Tidak, karena pada akhirnya kita justru dibuat seolah-olah senang dengan itu. So. Und wenn wir da raus wollen und deswegen nochmal ist Dan kalau kita mau keluar dari situ, makanya sekali lagi, ini, dan mungkin nanti bisa dipikirkan juga untuk menerjemahkan buku itu, tapi menurut saya pribadi, buku itu sebenarnya jadi dasar untuk berdiskusi. Jadi dari sedikit orang Jerman yang bisa dibilang masih berpikir waras di sini, kami semua penulis dalam buku itu merasakan hal yang sama seperti saya, kebingungan dan tidak percayaan. Faktanya, mayoritas masyarakat Jerman menentang perang, itu harus dikatakan dengan jelas. Mayoritas masyarakat Jerman menentang perang. Tapi saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena elit Jerman yang benar-benar terbutakan masih memegang semua posisi penting di negara ini. Maaf. Masalah yang kita hadapi adalah mayoritas masyarakat yang menentang perang ternyata tidak cukup untuk mencegah perang. 70% rakyat Ukraina menolak perang dengan Rusia. 70% memilih Zelensky karena mereka ingin memilih calon yang membawa perdamaian, karena mereka menginginkan rekonsiliasi dengan Rusia. Dan apa yang mereka dapat? Perang. Karena sayangnya, itu tidak cukup. Kita harus mencari cara bagaimana hal yang gagal dilakukan Ukraina bisa kita wujudkan, baik dalam skala kecil maupun besar di Eropa. Kita harus bisa menghentikan kelompok elit yang haus perang itu, 15-20% dari mereka. Entah bagaimana caranya. Dan saya merasa, kita harus melakukannya bersama yang lain, bekerja sama dengan Eropa, dengan negara-negara di selatan global, juga dengan orang Amerika yang mau ikut berpartisipasi. Ingat respect Waith, kita harus membatasi atau orang K-step mode. Jadi juga dengan negara-negara BRICS. Saya baru saja dari Moskow. Di sana ada Moscow Economic Forum. Di situ perwakilan dari Iran, Tiongkok, India, dan Brasil berbicara dengan sangat masuk akal. Mereka bilang, ya kita butuh sistem global yang seimbang dan seterusnya. Tapi mungkin sebagai penutup, saya ingin sedikit menyinggung tentang European Peace Project. Ya, kami sedang menjalankan proyek perdamaian Eropa ini, yaitu di situs www.europeanpeaceproject.eu. Kami sudah mempublikasikan 2 manifesto, satu tentang Iran dan satu lagi tentang Ukraina dan Rusia. Kami sebenarnya sudah melakukannya tahun lalu, dan manifesto-manifesto itu sekarang tersedia di internet dalam sekitar 30 bahasa. Idenya sederhana. Kita ingin bersama-sama membuat sebuah pernyataan, sebuah ajakan untuk perdamaian. Pada tanggal 9 Mei, yang kita tahu adalah Hari Eropa, dan dulu Eropa punya semboyan tidak ada perang lagi. Pada hari itu, tepat pukul 5 sore, setiap orang membacakan manifesto ini. Siapapun bisa melakukannya, dimanapun dia berada. Teksnya bisa dicari di internet, entah yang berkaitan dengan Iran, dengan Rusia, atau bisa juga disusun sendiri, ditambah dengan kata-kata pribadi, atau bahkan dibuat dalam bentuk aksi seni, atau sambil membawa gitar. Kami sama sekali tidak kaku soal itu. Yang penting adalah idenya. Kita menandai Hari Eropa, tanggal 9 Mei, pukul 5 sore, sebagai hari perdamaian, bukan sebagai hari ketika pemerintah kita memutuskan, seperti yang dibayangkan Ibu von der Leyen, bahwa Uni Eropa sekarang harus ikut berperang. Saya akan senang sekali kalau banyak orang ikut berpartisipasi. Kami juga membuat sebuah film yang menunjukkan betapa indahnya acara itu tahun lalu. Kami punya rekaman dari tahun lalu. Kolosium di Roma, Akropolis di Yunani, Menara Eiffel, di Lapangan Merah, orang-orang membacakan teks itu. Di Kaliningrad, di Universitas Kant juga ada yang membacakannya. Jadi siapapun bisa ikut, dimanapun dia berada, bahkan di alun-alun kota. Kembali ke pertanyaanmu tadi, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Menurut saya, satu-satunya jalan keluar adalah kalau di semua negara, karena itu saya tertarik dengan video ini, mungkin kita bisa menjadikan sebuah seri. Kita benar-benar perlu ada diskusi pan-Eropa di setiap negara Eropa.
in jedem europäischen Land, genauso in Schweden wie in Portugal. Wie hältst du es Sama mit saja Amerika? di Swedia Und maupun di erst Portugal. wenn wir diese Lalu Frage bagaimana dengan Amerika? psychoanalytisch Dan baru setelah kita menjawab beantworten pertanyaan kann, itu jedes Land secara für sich, katakanlah jedes Land psikoanalitis, klar jadi zu setiap sagen, negara untuk dirinya macht sendiri, sich mal seine eigene setiap Verwaltung negara, klar. kalau boleh saya bilang terus terang, harus menyadari bentuk pemerkosaan yang dialaminya sendiri. Saya ingat betul waktu perang di Ukraina dimulai, di Italia sering muncul gambar Eropa di atas bantang. Dalam gambar itu, bantangnya memakai bendera Amerika dan Eropa digambarkan dengan kain biru bergambar 12 bintang. Ya, saya juga bukan dukung Uni Eropa, biar saya tegaskan. Uni Eropa itu bukan Eropa. Tapi di bawah gambar itu tertulis Il Ratto di Europa. EU ist nicht Europa, aber darunter stand Il Rappo di Europa. Ja, die Europa wird vergewaltigt und zwar von den Amerikanern. Eropa sedang diperkosa dan pelakunya adalah Amerika. Itu gambaran yang muncul di Italia, yang sempat viral di awal perang Ukraina. Di situ sudah terasa sentimen bahwa semuanya di sini, termasuk Jerman, Rammstein, pangkalan-pangkalan militer, pada dasarnya adalah satu bentuk pemerkosaan terhadap Eropa. Saya sengaja mengatakannya seperti itu. Saya sebagai perempuan, Eropa sebagai perempuan, dan bantang dalam mitos itu, di situ ada sesuatu yang perlu kita pahami. Kita perlu melihat lagi dan bertanya apa yang sebenarnya kita biarkan terjadi pada diri kita. Jadi Eropa sebagai sosok perempuan, dan hal ini dibicarakan di setiap negara. Saya punya proyek yang saya sebut European Peace Project. Kami mengadakan pertemuan lewat Zoom seminggu sekali. Pesertanya ada dari Hungaria, Polandia, dan Swedia. Finnen, Schweden, wir sind mit 15 Leuten organisieren wir dieses Projekt. Kami mengorganisir proyek ini dengan 15 orang. Dan ada seorang perempuan Finlandia yang lebih tua, yang ikut dalam panggilan kami, yang bercerita dengan emosi, bahkan hampir menangis. Dia mengatakan bahwa orang Finlandia dulu punya budaya yang disebut Finlandisasi, dengan perbatasan terbuka ke Rusia. Negara itu hidup dengan baik dalam situasi seperti itu. Dia hanya heran, kenapa generasi di bawah 30 atau 40 tahun di negaranya sekarang sama sekali tidak lagi melihat hubungan sejarah dengan masa itu. Sekarang perbatasannya ditutup, Finlandia sudah masuk NATO, dan kawat berduri berdiri di sana. Ngomong-ngomong, beberapa kota di perbatasan Finlandia bangkrut karena orang-orang Rusia tidak lagi datang untuk berbelanja di sana. Artinya Finlandia mengalami kerugian besar akibat hal itu. Das heißt, Finnland hat einen extremen Schaden dadurch. Und diese ältere Frau hat in diesem Call nur bedauert, Dan perempuan yang lebih tua itu, dalam panggilan itu hanya menyayangkan bahwa di Finlandia tidak mungkin untuk benar-benar berdiskusi tentang kenapa negara itu bertindak begitu merugikan dirinya sendiri. Jerman juga sedang merugikan dirinya sendiri, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita pada akhirnya akan menjadi pusat dari perang ini. Kita ini benar-benar yang paling gila dan sayangnya itu sudah terjadi 2 kali dalam sejarah. Sebagai warga Jerman, orang benar-benar tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap terhadap hal ini. Tapi saya pikir satu-satunya harapan adalah kalau kita ingin memecahkan ini, kita butuh proses psikoanalisis yang bisa, menurut saya, menceritakan kembali kisah-kisah pemerkosaan itu di setiap negara. in jedem Land nochmal nacherzählt und darüber könnten wir hoffentlich Dan dari situ, semoga saja kita bisa membangun semacam ikatan budaya dan psikologis dan berkata kalau kita semua nggak mau seperti ini lagi. Oh, kamu juga merasa begitu? Kamu juga ya? Jadi lewat kisah-kisah yang kami coba angkat di buku ini tentang kesempatan yang terlewat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang Amerika terhadap kita? Kenapa di berbagai momen kita nggak memilih jalan netral, tapi justru mengikuti arah Atlantik? Dan apakah itu masih masuk akal sampai sekarang? Kalau kita bisa mendengar kisah-kisah seperti itu dari semua negara, oh kamu juga merasa ditipu, maka di situ muncul bisa dibilang dimensi psikoanalitiknya. Es hat hier eine psychoanalytische Dimension. Das ist natürlich ein Prozess, das machen wir nicht heute und nicht morgen. Wahrscheinlich Ini tentu saja sebuah proses. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini atau besok. Mungkin kita memang harus melewati perang ini dulu untuk mendapatkan pengalaman itu. Saya tidak tahu, tapi setidaknya itu hal yang bisa kita katakan. Kalau kita berhasil melewati lagi apa yang sekarang sedang membentuk diri ini, setidaknya di Jerman, kalau kita lihat ke arah Ukraina, kita sedang membangun, untuk menutup pembicaraan ini, sebuah pabrik drone Ukraina Jerman di Bayern. Orang Rusia tahu itu.
Dan mereka juga tahu komponen mana yang ada di setiap drone Ukraina. Kalau satu saja drone dengan bagian buatan Jerman jatuh di wilayah Rusia, maka itu, ya saya tidak tahu apa yang bisa kita katakan kepada Rusia supaya mereka tetap diam setelah Wehrmacht menewaskan 27.000. Die Füße stillhalten, nachdem die Wehrmacht 27.000 Sowjetbürger. Das Problem, was wir haben in Europa. Masalah yang kita hadapi di Eropa adalah kita telah menekan suara-suara moderat di Rusia, seperti suara Vladimir Putin, begitu keras. Sampai sekarang justru suara-suara seperti Karaganov dan yang lain yang bilang, kalau begitu kita serang saja, mendapat dukungan besar di Rusia. Karena pada akhirnya, tidak satu pun upaya dieskalasi dari pihak Rusia terhadap Eropa yang berhasil. Tidak satu pun. Jadi Vladimir Putin terus-menerus seperti berlari menabrak tembok. Dan sekarang, it receives that brace both at Minhes stores. Kesabaran orang Rusia yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya juga di sini, kami juga berbicara dengan duta besar Rusia dan sebagainya. Kelembutan mereka, kesabaran mereka, semua usulan Pakta Non-Agresi, Lavrov, semua teksnya, semuanya sudah ada. Semua itu sudah diberikan kepada kita. Tangan mereka selalu terulur. Saya, sebagai orang Jerman, pergi ke Moskow, dan masih saja ada orang Rusia di sekitar saya yang bilang saya ingin berbicara bahasa Jerman, dan seterusnya. Jadi rasa cinta mereka terhadap Jerman itu masih ada, bahkan setelah 4 tahun perang. Kita bahkan sulit membayangkan bagaimana negara itu bisa bertahan secara moral dalam situasi seperti ini. Tapi saya setuju denganmu, di Moscow Economic Forum waktu itu juga ada Dugin. Auf dem Moskau Economic Forum war dann eben auch Dugin. Das heißt, die Hardliner nehmen jetzt sozusagen ein bisschen. Artinya, sekarang para garis keras mulai maju ke depan. Kenapa? Karena tekanannya memang sudah ada. Saya juga sering dengar hal itu di Moskow. Kami nggak bisa diam terlalu lama. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Putin nggak bertindak? Atau kenapa semuanya nggak berjalan sedikit lebih cepat? Hal-hal seperti itu. Dan dari situ ya, para garis keras akhirnya muncul ke permukaan. Dan karena itu, sekali lagi, saya juga mau minta maaf kepada semua yang mendengar percakapan itu, kalau hari ini mungkin terdengar sedikit nada keputusasaan dari saya. Tarikan napas itu, perasaan seolah-olah semuanya sudah nggak bisa ditahan lagi, nggak bisa dihentikan. Itu buat saya pribadi memang sesuatu yang baru. Selama bertahun-tahun saya berpikir, dengan akal sehat kita bisa berdiskusi di Jerman, kita bisa memengaruhi keadaan, kita bisa mengadakan demonstrasi damai, dan semua itu sudah kita lakukan ya. Tapi sekarang, terutama setelah membaca dokumen dari gereja Protestan dan melihat beberapa hal lain seperti pabrik drone Ukraina itu, saya benar-benar merasa situasinya mulai jadi sangat serius. Kita sudah tidak bisa mencegah apapun lagi. Dan ini seperti longsoran salju. Kalau sudah bergerak, tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Karena itu penting untuk mencegah sejak awal. Jadi saya berterima kasih atas percakapan ini, Pascal. Saya pikir kanalmu bisa menjadi bagian penting dari semacam jaringan Eropa, atau mungkin sebenarnya sudah begitu. Kita sebenarnya sudah mulai saling terhubung. Dan kabar baiknya, makin banyak orang yang ikut bergabung. Misalnya Dirk Polman, yang terus menulis hal-hal luar biasa. Patrick Bath, yang sekarang punya kanal sendiri. Kamu juga, yang punya kanal. Jadi kita sedang membangun jaringan ini sekarang. Di Amerika sudah ada orang-orang yang sejak lama mengembangkan jaringan seperti ini, dan kita bisa ikut terhubung ke sana. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa menghentikan longsoran ini? Atau, kalau diibaratkan gunung es yang sudah jelas terlihat, apakah kita masih bisa menghindarinya? Tapi ya, keputusasaan bukan strategi. Kita harus terus jalan. Karena itu saya senang dengan buku-buku ini. Tidak ada pilihan lain selain berusaha melewati gunung es itu. Sialan, memang begitu. Kami akan memperkenalkannya pada tanggal 19 Mei di Berlin. Tiketnya sudah habis terjual. Mari kita akhiri dengan nada positif. Jadi, semua orang yang terlibat keren-keren. Saya akan senang sekali kalau buku ini bisa tersebar luas dan bisa jadi dasar untuk diskusi tentang kenapa Jerman bersikap netral, itu judulnya. Tulisan saya adalah yang terakhir di buku ini, dan judulnya Eropa Netral, karena Jerman sendirian tidak bisa berbuat banyak.
neutral. Ja, mit Deutschland alleine ist nichts, ist nichts, ist Nein. nichts. Liebe Zuseherinnen und Para pemirsa yang saya hormati, kita tidak hanya membutuhkan Swiss yang netral atau Jerman yang netral. Kita juga membutuhkan Eropa yang netral. Eropa yang berkomitmen pada perdamaian dan saling pengertian antar bangsa. Kalaupun bicara soal pertahanan, itu harus untuk melindungi diri sendiri, bukan untuk menyerang. Itulah cita-cita kita, dan kita harus berusaha ke arah itu. Saya sangat berterima kasih kepada para akademisi besar dan pemikir hebat seperti kamu, Ulrike. De Kwes en voorbeeldje. Ulrike Gero, terima kasih wisdom hari ini. Ulrike Gero, danke für deine Zeit heute. Terwijl bicara lang. Terwijl Pascal.